Kali 3 berapa hasilnya? 3. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia. Apa? Nadiem. Nadiem. Salah. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kita di podcast Bukan Sekedar Bisa Ngomong. Dan tentunya di sini kita akan membahas suatu pembahasan yang cukup menarik tentunya, yaitu kenapa sih literasi di Indonesia sering dibilang rendah. Pemirsa, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya ratusan tidak bisa siswa membaca sekolah tulis menengah dan pertama menuai SMP. ragam respon dari Ratusan masyarakat. siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Saudara Esti. Oke, bagaimana kabarnya Saudara Esti? Kabar baik Kak Firman. Aku sebagai mahasiswa PGSD, aku sering membaca bahwasannya di PISA, Program for International Student Assessment, bahwasannya membaca di kita itu masih perlu banyak perbaikan. 12 dibagi 3, 12 bagi 3 2. 24 dibagi 3, 24 bagi 3 3. 16 dibagi 4, 16 bagi 4 8. 10 dibagi 5, Ya bener banyak kan di kita yang salah paham tuh tentang literasi. Padahal kan literasi itu bukan hanya sekedar bisa baca doang, padahal lebih dari itu kan. Nah, benar banget Kak. Aku di PGSD diajarkan kalau membaca itu bukan cuma membunyikan lambang bunyi atau abjad, tapi bagaimana cara anak-anak itu biar ngerti dari teks yang mereka baca. Nah, untuk tantangannya, anak kelas 1 SD kan masih kecil-kecil ya, jadi kita harus lebih ekstra dan bagaimana cara mengajarkan mereka mengerti atau paham dari teks yang mereka baca. Nah, di situ peran ilmu PBSI masuk, Es. Nah, kalau di aku nih, jurusan PBSI ada yang namanya linguistik. Ilmu linguistik itu ilmu bagaimana sih bahasa terbentuk. Nah, linguistik itu mempunyai beberapa bagian. Ada yang namanya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, sama psikolinguistik. Kita ambil dasar fonologi saja. Fonologi itu kan ilmu bunyi bahasa. Jadi bagaimana bunyi bahasa tersebut. Jadi kalau kamu paham soal fonologi, kamu akan gampang ngajarin anak-anak kelas 1 SD, tentunya buat yang susah membedakan huruf. Seperti itu. Nah, menarik tuh Kak. Jadi, aku yang pegang pembelajaran di kelas dan kamu yang pegang struktur bahasanya. Dan untuk sastra gimana tuh Kak? Kan kamu anak PBSI banget nih. Oh, sastra. Jadi sastra itu bukan sekedar puisi romantis doang, guys. Tapi sebagai alat untuk pendidikan karakter. Lewat cerita anak atau dongeng yang mempunyai struktur narasi yang baik, kita bisa nanamin tuh nilai moral tanpa harus menceramahi anak-anak tentunya. Nah, apalagi aku nih di PBSI kan diajarin bagaimana sih mengkritik atau memilih suatu karya yang bermutu. Jadi nantilah aku kasih kamu bacaan atau bacaan yang nanti kamu bisa tuh diajarin ke anak-anak. Iya, boleh. Aku setuju tuh. Kan sekarang zamannya visual banget. Di mana anak-anak itu banyak sekali bermain gadget. Nah, tantangan aku bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia itu lebih menarik daripada game yang sering mereka mainkan. Nah, kita bisa dong berkolaborasi. Ya, pastinya bisa dong. Kamu yang memegang riset bahasanya dan aku yang memikirkan cara kreatif untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi Pembelajaran bahasa Indonesia. jadi anak-anak tuh biar nggak monoton banget ya dari segi belajar juga ya.
Jadi kan kalau ditambah visual, anak-anak tuh bisa sambil melihat. Nah, iya. Ya, jadi kita tuh nggak monoton hanya modal berceramah di depan mereka doang kan. Iya, benar-benar. Intinya di PBSI itu kita tuh diharusin menanam dan menjaga bahasa kita. Nah, kalau di PGSD yang nanamin sejak dini. Jadi nih, kalau kamu fondasinya udah kuat dari kecil, nah jadi pas mereka besar tuh, mereka tuh gak gampang kemakan hoak, guys. Karena mereka mempunyai fondasi yang kuat, jadi mempunyai kemampuan literasi yang kritis. Nah, iya bagus. Jadi kita kuliah itu bukan hanya untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi bagaimana kita memperbaiki SDM kita melalui bahasa bahasa ini. Ya berarti bahasa juga sepengaruh itu kan terhadap Iya, SDM kita. Apalagi kan itu kunci utama. Oh dari iya, apa. iya. Jadi literasi itu, jadi kan tadi seperti pembahasan kita di awal, bukan hanya sekedar bisa baca kan, Iya kan literasi mencakup banyak semuanya. aspeknya. Jadi penting ya literasi itu, anak-anak. Keren banget ya pembahasan kita, singkat tapi padat. Saya berterima kasih juga kepada saudari Esti sudah berbagi dari pandangan segi PGSD ya. Iya, sama-sama Kak Firman. Sukses terus ya studi bahasanya. Ya, amin. Oke teman-teman, jadi bahasa bukan sekedar deretan kata di atas kertas, tapi ruang dalam setiap pemikiran. Apa yang kita pelajari di ruang kelas hari ini akan menjadi cahaya bagi mereka yang akan melangkah di hari esok. Karena dari bahasa yang kita jaga, masa depan mereka bermula. Baik, saya Firman. Saya Esti. Pamit undur diri. Bangga berbahasa, cerdaskan bangsa. Oke, sekian itu dia kebahasan kita kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton tentunya.